Oke, selanjutnya yang dibahas di sini adalah hukum Newton kedua. Teman-teman tahu pasti kalau hukum Newton kedua itu kita bisa tulis dalam persamaan matematis seperti apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini ada M dan ada A, ya. Apa kaitannya massa dan percepatan pada sebuah gaya? Ya, tadi kita sudah singgung sebelumnya. Kita terkait gaya, ya, bahwa saat kita memberikan sebuah gaya, maka kecepatan akan berubah karena adanya percepatan, ya. Jadi gaya dapat menyebabkan percepatan pada sebuah benda, ya. Gaya ini berkaitannya sama percepatan suatu benda. Karena diberi gayalah suatu benda memiliki percepatan sehingga kecepatannya berubah. Jadi kita harus mendefinisikan satuan gaya dalam hubungan dengan kecepatan yang diberikan oleh gaya terhadap suatu benda yang memiliki massa tertentu, ya. Jadi M di sini adalah karakteristik dari suatu benda, ya. Jadi ini adalah karakteristik intrinsik, karakteristik dari benda. Jadi kita ingin memberikan suatu gaya pada suatu benda bermassa sehingga di sini dihasilkanlah percepatan. Begitu, ya. Nah, sekarang apakah saat kita memberikan gaya pada suatu benda itu hanya bisa memberikan satu gaya? Enggak, ya. Kita bisa memberikan banyak sekali gaya. Kayak misal tadi kita punya plastisin. Misalkan awalnya bentuknya kotak gini, mau kita ubah jadi lingkaran. Otomatis kan kita perlu tekan-tekan di daerah sini, di 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 sini, supaya dia jadi lingkaran, betul nggak? Nah, gitu, ya. Nah, jadi kita nggak hanya memberikan satu gaya aja, tapi bisa lebih dari satu gaya untuk kita dapat untuk diberikan kepada suatu benda. Ketika dua atau lebih gaya bekerja pada suatu benda, nah itulah yang dinamakan dengan sigma F, ya. Jadi sigma di sini maksudnya apa? Sigma di sini maksudnya adalah ini merepresentasikan bahwa pada benda tersebut bekerja lebih dari satu gaya, sehingga di sini kita perlu cari resultannya dengan menjumlahkan vektor-vektor gaya yang ada pada benda yang bekerja pada benda tersebut. Begitu, ya. Jadi di sini bisa saya tulis sigma F di sini adalah resultan gaya yang bekerja pada benda M di sini adalah karakteristik dari benda yang dimana hal itu adalah massa. A di sini adalah percepatan. Oke. Satuannya percepatan apa? Meter per second kuadrat, ya. Satuannya massa kilogram. Berarti kalau kita punya tadi sigma F sama dengan M dikali A, kita kalikan rumus apanya ini? Satuannya kilogram, satuannya massa kilogram, satuannya percepatan adalah meter per second kuadrat. Jadi kita dapatkan gaya itu satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat atau Newton. Jadi Newton ini sama kayak kilogram meter per second kuadrat. Ya, jadi
satuan dari gaya itu adalah Newton. Begitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris biasanya bukan sigma F ditulisnya tapi Fnet. Kalau teman-teman mau tahu. Fnet ini sama kayak neto, gaya neto atau gaya resultan. Jadi ini sama dengan sigma F, sama aja. Ya, kalau mungkin teman-teman baca buku dituliskannya Fnet. Nah, ada yang kurang sebenarnya di sini. Apa yang kurang? Ini vektor ya. Ini juga vektor. Nah, M ini apa, besaran apa? Skalar ya. Gitu. Nah, itu dia terkait hukum Newton kedua, yang dimana di sini berarti kalau misalkan, nah tadi ya, kalau di hukum Newton ke-1 kan di sini ciri-cirinya adalah kecepatannya konstan, dia bergerak dengan kecepatan konstan, atau dia diam dan akan terus diam, dimana di sini kecepatannya berapa berarti? 0 ya. Nah, berarti kalau di hukum Newton kedua, karena di sini ada percepatan, berarti kita bisa mengindikasikan bahwa pada hukum Newton kedua di sini bendanya pasti bergerak apa diam? Pasti bergerak. Dan dia bergerak dengan kecepatan yang berubah karena adanya percepatan. Gitu. Ya.